menyampaikan aspirasi kalian ke atas, ya. Memang itu sebagai orang kami yang ada di sini, gitu. Pak, yang dimaksud ini, Pak, gini loh, yang saya maksud tuh gini loh. Saya fraksi A, bla 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 bla, menyatakan komitmen bersama fraksi bla 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 dan masyarakat mahasiswa Malang Raya, kita komitmen untuk menyuarakan agar RUU perampasan aset disahkan oleh DPR RI. Gitu loh Pak, kalau komitmen disampaikan ya saya juga bisa ngomong kayak gitu. Itu, ya. Masa kita diolah itu bisa? Komitmen menyampaikan aspirasi kalian. Pak, begini Pak, komitmen kita demo berjilid-jilid dari tahun ke tahun, perampasan aset tetap menjadi rancangan, bukan undang-undang. Di dalam sini ada banyak fraksi, iya kan? Kalau komitmen itu dijaga, ayolah, maksudnya posting di media-media. Kalau kalian tidak bisa mengesahkan, meskipun rancangan undang-undang itu yang mengesahkan nanti DPR RI, kalau bapak-bapak ini tidak bisa mewakili, gunanya apa bapak-bapak ada di sini, gitu loh. Anda itu wakil rakyat. Bagaimana cara mewakili teman-teman, suara teman-teman di sini untuk disampaikan biar bisa disahkan di sana. Betul. Bertahun-tahun Pak, bukan hanya satu kali kita mencari, bukan ada hari ini kok, tapi bertahun-tahun. Dari 2023, 2024 kita demo itu bukan hanya sekali. Perampasan aset itu saja. Tapi dari dulu tidak disahkan. Apa kalian punya power? Kalau tidak punya power, ngapain berdiri di sini? Ada aset kayaknya, ada aset. Iya. Apa takut? Takut. Gitu. Saya paham. Mungkin yang mengesahkan RUU perampasan DPR RI. Nah, suara Bapak di sini bagaimana gitu loh? Anda kan punya suara juga, Anda sebagai perwakilan rakyat. Bertahun-tahun kita suarakan Bapak begitu. Mas, kalau Anda bertanya sebagai kapasitas saya anggota dewan, kewenangan saya hanya di level kota. Tapi kalau Anda bertanya secara pribadi kepada saya komitmen untuk menyampaikan apa yang kalian suarakan hari ini. Ya, jadi teman-teman harus bisa pahami antara kelembagaan pribadi, ya. Nah, itu. Oke, gini, singkat saja. Bapak setuju apa enggak kalau RUU perampasan aset disahkan? Secara pribadi saya setuju. Secara fraksi pun tidak ada kewenangannya, Mas. Ya, tidak ada hierarkinya. Fraksi di sini ke atas tidak ada hierarkinya. Tapi Bapak nggak mau komitmen untuk menyatakan sama kita. Secara pribadi saya komitmen, saya bisa. Mau. Oke, mau. Pribadi saya Trio Agus. Ya. Oke, kasih yang lain. Coba. Ya. Terima kasih kesempatannya. Kami fraksi Nasdem dan PSI. Jadi ada dua partai kami. Saya Nasdem, Kadun S. Kami berkomitmen terkait RUU perampasan aset akan mengawal, menindaklanjuti dan sepakat dengan segera disahkannya RUU perampasan aset. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kami juga terkait program strategis nasional MBG Sekolah Rakyat dan juga Koperasi Merah Putih, kami ingin dan akan mengawal untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bagaimana kita mendorong yang kebijakan yang lebih banyak manfaatnya daripada yang lebih banyak mudaratnya. Itu kedua. Ketiga, kami juga prihatin dengan kondisi ekonomi hari ini. Maka kami juga akan mendorong dan akan menindaklanjuti kepada pimpinan kami di DPR RI untuk ada evaluasi terkait kebijakan ekonomi. Sepakat tidak? Ya, bagaimana sekarang harga BBM non subsidi yang naik bisa segera ada penyesuaian karena Amerika dengan Israel sudah berdamai, mestinya harga minyak bumi juga bisa ada penyesuaian. Termasuk kebijakan ekonomi lain, harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Artinya kami ada bersama satu perjuangan dengan teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, satu perjuangan, tapi partainya itu di dalam pemerintahan, kawan-kawan. Kali ini nggak ada oposisi, kawan-kawan. Oke, lanjut Pak. Ya, terima kasih. Olah Kanda. Saya Arfan dari fraksi DPI Perjuangan.
Pertama, sepakat untuk undang-undang perampasan aset segera disahkan sebagai bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, semua program strategi nasional mau MBG, operasi desa, sekolah rakyat dan lain sebagainya kita evaluasi penuh dan kemudian menyeimbangkan postur APBD yang pro terhadap rakyat. Yang ketiga, berkaitan dengan bahan pokok BBM. Fraksi PDI Perjuangan Kota Malang sepakat untuk menyampaikan aspirasi kepada fraksi kami pusat agar harga BBM segera turun. Dan yang terakhir, karena fraksi saya ini punya dosa besar, saya minta maaf jikalau PDI Perjuangan pernah merekomendasi Jono jadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari fraksi Damai. Damai ini terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Prinsip kami fraksi Damai, apabila rancangan undang-undang perampasan aset, kami setuju untuk disahkan menjadi undang-undang. Masalah program-program strategis yang ada hubungannya dengan rakyat langsung perlu dievaluasi. Karena program itu baik, perlu dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Tetapi evaluasi perlu kita pikirkan, kalau memang itu perlu ada pembubaran berdasarkan hasil evaluasi, kami juga sangat mendukung. Terima kasih. Ayo Golkar Bu, Golkar. Oh, Golkar itu. Saya dari fraksi Golkar sepakat dengan teman-teman siap berjuang bersama-sama untuk menyuarakan, menyetujui, mengesahkan undang-undang perampasan aset. Terima kasih. Itu saja kah? Wih, kalau sedikit itu. Aduh. Punya landasan lu pada. Saya mau bertanya pada anak buah Prabowo tadi.